Di ujung barat Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Kadongdong. Dikelilingi pohon bambu yang menjulang dan sungai yang mengalir tenang, sekilas tak ada yang aneh dari desa ini. Tapi siapa sangka, tanah yang terlihat damai itu sedang menyimpan sebuah rahasia tua yang nyaris tak bisa dipercaya manusia waras. Suatu malam, angin mendadak berhenti. Hening menelan seluruh suara jangkrik. Ayam pun tak berkokok. Dan dari salah satu sudut kampung, terdengar suara seperti seseorang sedang menangis kecil, pelan, dan menusuk telinga. "Pak, itu suara siapa?" tanya Lilis, gadis 17 tahun yang baru saja pulang mengaji. Sang ayah, Pak Saeb, tak menjawab. Ia justru menggenggam tasbih lebih erat, menatap arah kebun belakang rumahnya, tempat suara itu berasal. Dan malam itu menjadi awal dari segala keanehan di Kadongdong. Sapi-sapi mendadak mati dengan mata membelalak. Ayam-ayam menghilang dari kandang. Dan puncaknya, Pak Ujang, seorang petani tua, mengaku menangkap sesuatu di bawah pohon asem yang katanya sudah ratusan tahun tak pernah ditebang. Ini bukan hewan. Tapi bukan manusia juga. Tangan Pak Ujang gemetar saat menunjukkan toples kaca berisi makhluk kecil berambut panjang dengan gigi mencuat dan tubuh mengering. Jantung para warga seperti berhenti berdetak sesaat. Tak ada yang berani bersuara. Itu Jenglot? Nama itu akhirnya keluar juga. Nama yang selama ini hanya dianggap dongeng pengantar tidur. Tapi kini, ia hadir. Nyata. Di hadapan mereka. Kisah ini bukan sekadar cerita mistis. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi ketika manusia terlalu ingin tahu, terlalu ingin kuasa, terlalu ingin kekuatan tanpa tahu apa konsekuensinya. Dan Kadongdong menjadi saksi dari kutukan yang tak seharusnya terbangun. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Angin pagi di kampung Kadongdong biasanya menyejukkan hati. Tapi hari itu, ada hawa yang berbeda menyelimuti desa. Dedaunan tak bergerak, langit mendung seolah menahan napas, dan burung-burung enggan bersuara. Suasana seperti itu tak lazim, bahkan bagi warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Pak Ujang, lelaki 68 tahun yang sehari-hari mengurus kebun dan sesekali berburu belut di sungai kecil, berjalan tertatih ke arah pohon asem tua di belakang rumahnya. Ada firasat ganjil yang tak bisa ia abaikan sejak malam sebelumnya. Ia mengaku mendengar suara rintihan kecil seperti suara bayi, tapi bernada menyayat dan dingin. Suara itu membawanya menuju pohon itu, sebuah pohon besar dengan akar menonjol keluar seperti cakar. Saat ia menggali tanah yang gembur di bawah pohon, entah apa yang mendorongnya, mungkin naluri tua yang diwarisi dari nenek moyangnya. Pak Ujang merasa seperti menyentuh sesuatu yang bukan bagian dari alam biasa. Bukan batu. Bukan tulang hewan. Tapi sesuatu yang hangat dan berdenyut pelan. Dengan gemetar, ia menggali lebih dalam. Dan di sanalah ia menemukannya. Makhluk kecil bertubuh kering, berjari panjang seperti duri, dengan rambut panjang yang mencuat dari tengkoraknya. Mulutnya membelah lebar seperti sedang mengerang. Wajah Jenglot itu menyimpan penderitaan. Bukan seperti wajah hantu yang menyeramkan, tapi lebih seperti sosok yang menderita. Seolah dikutuk. Pak Ujang tak langsung menjerit. Ia malah membungkus makhluk itu dengan kain kafan tua yang biasa ia simpan untuk berjaga kalau ada warga yang meninggal. Entah mengapa, ia merasa makhluk itu bukan untuk ditinggalkan begitu saja. Sesampainya di rumah, ia menaruh makhluk itu di dalam toples kaca,
lalu menutupnya rapat. Tak lama, tubuhnya menggigil. Ia muntah darah dan mulai mengigau. Warga pun berdatangan setelah mendengar teriakan Ibu Ujang dari dapur. Astagfirullah, Kang Ujang, kenapa ini? Tapi Pak Ujang hanya menunjuk ke toples itu. Sambil berkata lirih, jangan dibuka, dia belum selesai. Tak ada yang tahu apa maksudnya. Tapi sejak hari itu, Kampung Kadongdong tak pernah sama lagi. Sejak malam penemuan itu, rumah Pak Ujang tak pernah benar-benar tenang. Ibu Ujang mulai sering mengaji dengan suara keras, seolah sedang berusaha mengusir sesuatu. Tapi bahkan ayat-ayat suci pun tak mampu menenangkan hawa di dalam rumah itu. Udara jadi berat, seperti menghirup kabut kematian. Toples kaca yang menyimpan jenglot itu kini diletakkan di ruang tengah. Tapi setiap malam, selalu terdengar bunyi, kerak-kerak, seperti kuku mencakar dinding dari dalam. Awalnya Ibu Ujang mengira itu tikus. Tapi malam kedua, suaranya jadi makin jelas. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam toples itu. Pak Ujang yang semula hanya menggigil, kini mulai berbicara sendiri. Ia seperti berdebat dengan sosok yang tak kasat mata. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah toples, matanya memerah, urat lehernya tegang. Kau tak boleh lagi keluar. Sudah cukup korbanmu, sudah cukup darahnya, katanya suatu malam. Ibu Ujang hanya bisa menangis di pojok dapur, memeluk sajadah yang masih basah air mata. Puncaknya, malam ketiga lampu rumah tiba-tiba padam. Sekujur rumah diselimuti kegelapan. Ibu Ujang berlari keluar mencari lilin. Tapi begitu kembali ke ruang tengah, toples itu kosong. Tak ada jenglot. Tak ada tutup kaca. Hanya bekas lendir hitam pekat dan bau anyir seperti darah basi. Ibu Ujang langsung menjerit. Kang Ujang, jenglotnya hilang. Namun Pak Ujang tak menjawab. Ia duduk di pojok ruangan, mulutnya menganga, lidahnya menjulur keluar seperti tercekik sesuatu yang tak terlihat. Dari arah dapur, terdengar suara napas berat. Langkah kecil menyeret, seperti kaki mungil yang tak bisa berdiri tegak, kemudian bunyi tawa lirih. Suara anak kecil, tapi kering, tanpa jiwa. Warga yang mendengar jeritan Ibu Ujang pun segera berkerumun di depan rumah. Tapi tak satu pun berani masuk. Mereka hanya berdiri sambil memandangi jendela yang mengembun dari dalam, seolah ada sesuatu yang bernapas dari balik kaca. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Kampung Kadongdong, mereka sadar ada sesuatu yang telah bangkit. Bukan manusia, tapi juga bukan sekadar legenda. Pagi itu, matahari hanya sempat menampakkan diri sebentar sebelum kembali tertutup awan. Kabut tipis menyelimuti Kampung Kadongdong, seperti selimut luka yang belum mengering. Rumah Pak Ujang kini dikunjungi oleh banyak warga. Namun tak satu pun yang berani menyentuh apapun di dalamnya. Hanya satu nama yang disebut-sebut, Mbah Raji. Mbah Raji adalah dukun tua yang sejak lama tinggal di ujung hutan. Ia dikenal sebagai penjaga ilmu leluhur, dan pernah berpesan puluhan tahun lalu, jangan pernah gali tanah di bawah pohon asem yang berdiri sendiri. Kini, warga terpaksa memanggilnya. Mbah Raji datang dengan langkah pelan, membawa buntalan kain berwarna coklat tua, dan tongkat kayu jati yang sudah lapuk dimakan usia. Matanya redup, tapi dalam. Seolah bisa melihat lebih jauh daripada manusia biasa. Saat ia memasuki rumah Pak Ujang, suasana langsung berubah. Lampu yang semula redup, berkedip-kedip seperti nyala lilin tertiup angin tak terlihat.
Ibu Ujang menangis sambil menunjukkan tempat terakhir Jenglot itu berada. Mbah Raji tak berbicara banyak. Ia hanya duduk bersila, membuka buntalannya, lalu menaburkan segenggam bunga kering dan garam kasar ke lantai. Dalam keheningan, ia mulai berkomat-kamit membaca mantra. Suaranya lirih, seolah berbicara bukan kepada manusia, tapi kepada sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang dulu pernah ia kubur sendiri. Setelah doa panjang, Mbah Raji membuka matanya, lalu berkata pelan, makhluk itu tidak hilang, tapi berpindah. Dia tak suka terkurung. Tapi bukan itu yang mengerikan. Warga menatap Mbah Raji penuh tanya. Yang paling bahaya adalah, siapapun yang membangunkannya, akan menjadi wadah. Tubuhnya akan dipinjam. Jiwanya diikat. Ibu Ujang langsung menjerit. Jadi, Pak Ujang, dia akan mati? Mbah Raji menggeleng pelan. Tidak. Dia tidak akan mati. Tapi dia juga bukan Pak Ujang lagi. Malam itu, seluruh warga akhirnya mengerti. Mereka tak sedang menghadapi hantu biasa. Tapi sesuatu yang lebih kuno, lebih hitam, dan pernah dikubur karena pernah menuntut nyawa anak-anak kampung ini puluhan tahun silam. Dan sekarang, Jenglot itu telah memilih tubuh baru. Hari itu, langit di atas kampung Kadongdong tampak pucat. Burung-burung enggan berkicau, dan angin seakan menolak berhembus. Ada ketakutan sunyi yang menyelimuti setiap sudut rumah, setiap celah pohon, dan bahkan hingga ke jalan tanah yang biasa dilewati warga. Seolah kampung ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang buruk. Dan benar saja. Saat waktu azan maghrib tiba, suara jeritan menembus langit yang kelam. Jeritan itu berasal dari rumah Bu Lilis, janda penjual gorengan di tikungan pasar. Anak sematawayangnya, Randy, ditemukan tergolek kaku di belakang rumah. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, seolah sedang menjerit saat ajal datang. Tapi tak ada darah. Tak ada luka. Hanya tubuhnya yang menggigil beku, dan di lehernya, ada bekas goresan kecil seperti cakaran kuku sangat halus, tapi hitam, dan berbau busuk. Orang-orang datang berlarian. Bu Lilis histeris, berusaha mengguncang tubuh anaknya. Randy, bangun, nak. Jangan tinggalin ibu, ya Allah. Tangisannya pilu. Suaranya memecah keheningan malam yang mencekam. Namun tak ada yang bisa dilakukan. Tak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan bidan desa pun tak berani menyentuh tubuh Randy, karena kulitnya kini membiru, dan terasa dingin seperti es batu. Di tangannya, tergenggam sesuatu, sehelai rambut panjang, lurus, dan berwarna merah kehitaman. Mbah Raji yang datang beberapa saat kemudian hanya berdiri di dekat mayat Randy. Tatapannya nanar, lalu ia membisikkan sesuatu ke telinga Pak RT. Korban pertamanya telah diambil, dan ini baru awal. Pak RT terpaku. Tapi kenapa Randy? Dia anak baik, anak masjid. Mbah Raji menghela napas panjang. Jenglot tidak memilih karena baik atau jahat. Ia memilih yang paling bersih, agar tubuhnya cepat dihancurkan. Malam itu, seisi kampung Kadongdong tak tidur. Semua ibu memeluk anak-anaknya. Semua bapak berjaga sambil membawa golok. Tapi mereka sadar, tak ada senjata yang bisa membunuh sesuatu yang tak kelihatan. Karena apa yang mereka hadapi bukan pencuri, tapi kutukan. Kutukan yang telah terlepas, dan kini sedang lapar. Pagi di kampung Kadongdong kini tak lagi menenangkan. Burung tidak lagi bernyanyi, ayam enggan berkokok,
dan embun terasa dingin seperti napas kematian. Orang-orang lebih sering berbisik daripada berbicara. Ada yang mereka khawatirkan, dan semua mata kini tertuju ke satu rumah, rumah Pak Ujang. Sejak kejadian jenglot itu, Pak Ujang berubah. Ia tak lagi ke masjid, tak menyapa tetangga, tak menyentuh anak istrinya. Bahkan, ia tak lagi menyebut nama Tuhan dalam ucapannya. Dulu, ia rajin azan. Kini, suara azan justru membuatnya menutup telinga dan menggertakkan gigi. Pak Ujang sering berdiri di depan cermin tua warisan orang tuanya, menatap dirinya sendiri selama berjam-jam. Kadang bibirnya bergumam pelan, entah dalam bahasa apa. Kadang pula ia tersenyum, senyum yang tidak pernah dikenali oleh istrinya sendiri. Suatu malam, Bu Ujang melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas tak berdaya. Ia terbangun oleh suara seperti orang sedang menabur pasir di dalam rumah. Saat mengintip ke ruang tengah, ia melihat Pak Ujang menggambar lingkaran dengan tanah kuburan di lantai. Di tengah lingkaran itu, ada potongan ayam hitam, rambut, dan darah segar, entah darah siapa. Lalu terdengarlah suara Pak Ujang, pelan, berat, dan bukan suaranya. Tumbuh, bangkit, jadilah satu denganku. Aku tak akan menyembah selain kau, wahai penunggu tanah tua. Bu Ujang menahan napasnya. Air matanya jatuh. Ini bukan lagi suaminya. Keesokan paginya, Bu Ujang mencoba memanggil ustaz dari kampung sebelah, tapi Pak Ujang justru tertawa saat mendengarnya. Apa Tuhanmu bisa menyelamatkan mereka yang sudah kutandai? Hah? Matanya merah. Lidahnya bercabang. Dan saat itu, Pak Ujang seperti makhluk lain. Warga mulai takut. Tapi juga bingung. Karena hukum kampung tak bisa menjangkau makhluk semacam itu. Dan Mbah Raji hanya berkata satu hal, kalau jenglot sudah bersatu dengan tubuh manusia, maka cara melepaskannya hanyalah dengan darah. Darah siapa? Belum ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, Pak Ujang bukan lagi manusia yang sama. Ia sudah menjadi jembatan antara dunia mereka dan dunia kita. Malam itu, hujan turun pelan-pelan di kampung Kadongdong. Tidak deras, namun cukup untuk membuat genting tua berderit seperti menangis. Di dalam rumahnya yang remang, Bu Ujang tidur dalam ketakutan. Bukan karena petir, tapi karena lelaki yang tidur di sebelahnya bukan lagi suaminya. Ia memejamkan mata, mencoba lari dari kenyataan. Namun alam bawah sadarnya justru membawanya ke sebuah dunia lain, sebuah mimpi yang begitu nyata dan menyeramkan. Dalam mimpinya, Bu Ujang berada di tengah hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kabut menggantung rendah. Pohon-pohon seperti arwah yang berdiri diam, tak bernyawa, namun mengawasi. Di tengah hutan itu, ia melihat sesosok tubuh yang dibaringkan di atas batu. Tubuh itu adalah milik Randy, anak Bu Lilis yang sudah meninggal. Namun matanya terbuka, dan menatap Bu Ujang. Cepat selamatkan anakmu, sebelum mereka mengambilnya juga. Suara Randy serak dan seperti berasal dari dalam tanah. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Bu Ujang retak, dan dari celahnya, keluar tangan-tangan kecil berwarna hitam, mencoba mencengkeram kakinya. Ia berteriak. Ia menjerit. Tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Kemudian muncul sesosok makhluk setinggi lutut, bermata merah dan berambut panjang. Tangan kirinya menggenggam tulang, dan tangan kanannya menunjuk ke arah rumahnya sendiri, rumah tempat anaknya tidur. Waktunya sebentar lagi, jantungnya akan jadi persembahan. Bu Ujang terbangun. Nafasnya terengah-engah. Keringat membanjiri wajahnya.
Matanya langsung menoleh ke kamar anaknya, Sari. Ia berlari ke sana, membuka pintu dengan panik. Sari masih ada. Tapi tubuhnya panas, kulitnya pucat, dan bibirnya bergetar meski dalam tidur. "Tidak, jangan ambil anakku." Bu Ujang memeluk Sari erat-erat, menahan tangisnya. Hatinya hancur. Ia tahu, mimpinya bukan bunga tidur, itu adalah peringatan. Ancaman dari sesuatu yang kini tinggal di dalam rumah mereka. Dan jika ia tak berbuat sesuatu, anaknya akan jadi korban berikutnya. Pagi itu, langit kampung Kadongdong terlihat muram, seolah ikut menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan terbongkar. Kabut menggantung tak mau pergi, walau mentari sudah meninggi. Burung hantu terdengar bersuara, padahal hari sudah siang. Pertanda buruk. Bu Ujang datang ke rumah panggung milik Mbah Raji, lelaki sepuh yang dulu dianggap pawang ilmu gaib di kampung mereka. Di balik tubuh ringkih dan matanya yang mulai buram, Mbah Raji menyimpan banyak yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Saat Bu Ujang datang dengan mata sembab dan suara gemetar, Mbah Raji hanya terdiam sesaat, lalu menepuk lantai kayu di depannya. "Duduklah, Nak. Kau harus tahu semuanya, sebelum semuanya terlambat." Suasana hening beberapa saat sebelum Mbah Raji mulai bicara. Nadanya lirih, seperti menyampaikan sesuatu yang menyesakkan dada. "Pak Ujang, dia bukan korban pertama. Dulu, tahun 78, aku juga pernah memelihara jenglot." Bu Ujang tercekat. Nafasnya memburu. Tapi ia biarkan Mbah Raji melanjutkan. "Aku dulu tamak, ingin dihormati, disegani. Aku beri darahku, potongan jariku, bahkan bayiku sendiri." Mata Mbah Raji berkaca-kaca. Suaranya mulai bergetar. Jenglot itu memakan segalanya. Dia haus, tak pernah kenyang. Dan kalau sudah bersatu dengan manusia, ia tak bisa dilepaskan kecuali dengan pengorbanan besar. Bu Ujang menelan ludah. "Apa maksudnya, Mbah?" Jenglot itu sudah memilih. Ia butuh darah suci. Anak kecil. Dan jika kau mencoba melawannya, ia akan membuatmu kehilangan lebih dari yang kau sayangi. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melompat ke jendela, matanya merah menyala, dan mencakar kaca hingga retak. Mbah Raji berdiri terburu-buru, mengambil seikat daun kering dan membakarnya. Asap mengepul, dan bau menyengat menusuk hidung. Dia sudah mengintai. Dia tahu kita membicarakannya. "Waktumu tak banyak, Nak, lindungi anakmu. Dan jika kau ingin menyelamatkan kampung ini, kau harus rela kehilangan sesuatu. Sesuatu yang tak bisa kau ambil kembali." Dan sejak saat itu, Bu Ujang tahu, ini bukan hanya tentang Pak Ujang. Ini tentang sejarah kelam kampung mereka, yang kini kembali menagih tumbal. Sejak hari itu, kampung Kadongdong tak lagi sama. Pagi-pagi yang biasanya ramai suara ayam, kini diganti kesunyian mencekam. Orang-orang saling menatap dengan curiga, dan anak-anak tak lagi bermain di lapangan kecil dekat surau. Ada yang berubah. Terlalu sunyi, bahkan jangkrik pun seperti ikut menghilang. Mulai dari hal-hal kecil. Sapi Pak Darman ditemukan mati, matanya tercongkel, lidahnya putus. Tak ada jejak pencuri. Hanya bekas luka aneh di leher, seperti gigitan makhluk kecil bertaring tajam. Anak-anak kampung mendadak demam tinggi. Bibir mereka pecah-pecah, tubuh menggigil, dan setiap malam, mereka meracau, menyebut nama yang tak dikenal. "Jali, jangan ambil aku, Jali," padahal tak ada satupun dari mereka yang punya teman bernama itu.
Sementara itu, Pak Lurah mendadak sakit. Tubuhnya melemah, tak bisa bangun dari tempat tidur. Padahal sehari sebelumnya, ia baru saja menyuruh pemuda kampung mengubur jenglot yang ditemukan. Bu Ujang memperhatikan semuanya dengan jantung berdegup cepat. Setiap kejadian seolah berhubungan. Ia tahu ini bukan kebetulan. Jenglot itu belum puas. Malam hari, beberapa warga mengaku melihat bayangan kecil yang berlari di antara pohon bambu atau di atap rumah mereka. Tubuh mungil, rambut panjang, dan mata merah menyala. Tapi begitu dikejar, makhluk itu menghilang. Seperti kabut. Seperti mimpi buruk yang menolak bangun. Warga mulai menyalahkan satu sama lain. Ini pasti karena keluarga Ujang, kata seseorang. Bukan. Ini gara-gara Mbah Raji. Dulu dia dukun sesat. Atau jangan-jangan, jenglotnya belum dikubur betul-betul. Ketakutan itu tumbuh menjadi keresahan. Keresahan menjadi kemarahan. Dan kemarahan berubah jadi kebencian. Kadongdong bukan lagi kampung yang damai. Bu Ujang hanya bisa memeluk Sari setiap malam, sembari mengaji pelan-pelan. Tapi bahkan ayat-ayat itu terasa seperti bergema hampa. Seakan sesuatu, entah apa, sudah menutupi telinga langit. Dan pada malam Jumat itu, terdengar suara azan. Padahal tidak ada yang mengumandangkannya. Malam semakin larut di kampung Kadongdong. Angin dingin berhembus pelan, membelai dedaunan yang mulai gugur. Suasana hening, terlalu hening, seperti menunggu sesuatu yang tak terduga. Di rumah panggung Bu Ujang, Sari terlelap di kamar kecilnya. Wajah polos itu tampak damai, tanpa beban. Namun, di bawah rumah yang beralaskan tanah itu, ada sesuatu yang bergerak. Sesosok bayangan kecil menyelinap di antara akar pohon dan batu-batu tua. Ia berdiri tepat di bawah kamar Sari, dan suara lirih mulai keluar dari mulutnya yang kecil itu. Sari, Sari, datanglah. Bu Ujang yang tengah berjaga di ruang tamu mendengar suara itu. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu seperti bergema di dalam kepala, menyusup sampai ke tulang sumsum. Ia berdiri dan berjalan pelan menuju tangga kayu. Siapa itu? Apa kau menyebut nama anakku? Suara Bu Ujang gemetar, mencoba menahan ketakutan. Tidak ada jawaban. Hanya suara bisikan yang kian menggema, makin memanggil. Sari, ayolah keluar. Tanpa sadar, Bu Ujang turun ke bawah rumah, ke ruang tanah yang selalu ia hindari. Aroma tanah basah dan busuk menyambutnya. Suara itu makin keras, seperti ada yang menggerakkan sesuatu. Di sudut gelap, ia melihat sebuah benda kecil, berambut panjang, dengan mata merah menyala, jenglot itu. Sosok yang selama ini menghantui kampung mereka. Tangan jenglot menunjuk ke arah Bu Ujang dan kemudian ke bawah rumah, seolah mengatakan sesuatu yang tak terucapkan. Bu Ujang merasa tubuhnya gemetar. Namun, ia juga sadar, ini bukan hanya tentang jenglot yang tertangkap, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, Bu Ujang sadar pesan dari mimpi dan bisikan itu sama, anaknya dalam bahaya. Sari bukan hanya target, tapi kunci dari sesuatu yang lebih besar. Dan jika Bu Ujang gagal melindungi putrinya, bukan hanya nyawa anaknya yang hilang, tetapi masa depan kampung Kadongdong akan berubah selamanya. Matahari pagi yang menyelinap lewat celah daun menguak kabut tipis di kampung Kadongdong. Namun, kehangatan yang biasanya menyelimuti pagi, kali ini terasa dingin dan menusuk. Udara berat menyelimuti desa yang sudah lama terlena oleh cerita dan bisik-bisik masa lalu. Di balai desa, beberapa tetua berkumpul dengan wajah penuh kecemasan.
Di antara mereka ada Mbah Raji, Bu Ujang, dan Pak Lurah yang masih berjuang melawan penyakitnya. Mereka membicarakan asal mula kutukan yang menimpa kampung mereka. Mbah Raji membuka suara, suaranya lemah tapi penuh kewibawaan. Dulu, nenek moyang kita pernah melakukan kesalahan besar mengusik dunia lain demi kekayaan dan kekuasaan. Dia menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Sebuah makhluk kecil, jenglot, diikat dengan sumpah dan darah suci. Ia menjadi penjaga harta karun terlarang, tapi juga pembawa malapetaka. Pak Lurah mengangguk pelan, sambil memegang tangan Bu Ujang. Itulah sebabnya setiap kali jenglot muncul, kesialan pun datang. Bukan hanya pada satu keluarga, tapi pada seluruh kampung. Suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara angin dan gemerisik daun kering. Bu Ujang menunduk, matanya berkaca-kaca. Jadi selama ini kami hidup dalam kutukan yang dibuat oleh nenek moyang kami sendiri. Mbah Raji menatap langit yang mulai cerah, seolah berharap ada jawaban dari atas sana. Kita harus bayar hutang ini. Dengan pengorbanan. Dengan penebusan. Salah satu tetua tua menambahkan dengan suara gemetar, tapi bagaimana caranya? Jika jenglot itu tak bisa dilepaskan tanpa tumbal, dialog itu seperti menggantung di udara, membawa rasa takut yang semakin dalam. Kampung Kadongdong kini berdiri di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. Akankah mereka mampu melepas kutukan yang telah membelenggu generasi demi generasi? Ataukah nasib mereka sudah tertulis dalam gelapnya bayangan jenglot yang tak pernah benar-benar pergi? Sore itu, langit kampung Kadongdong tampak kelabu, seperti mencerminkan beban yang menekan hati setiap orang. Di balai desa, suasana tegang terasa begitu nyata. Warga berkumpul, wajah mereka penuh kecemasan dan harap. Bu Ujang berdiri di depan, menatap wajah-wajah yang selama ini menjadi keluarganya. Kita tak punya pilihan lain. Kalau kutukan ini tak dihapus, kampung Kadongdong akan terus dihantui penderitaan. Suara gemetar menyelip di antara kalimatnya, tapi ia berusaha tegar. Sari yang duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya erat, matanya penuh tanya dan takut. Pak Lurah menimpali, pengorbanan itu harus datang dari hati yang tulus, bukan hanya sekadar ketakutan. Mbah Raji mengangguk, betul. Hanya dengan pengorbanan yang benar-benar ikhlas, kutukan itu bisa terhapus. Warga mulai berdiskusi. Ada yang menawarkan harta, ada yang menawarkan dirinya. Tapi hati mereka tahu, ini bukan soal materi. Ini soal keberanian dan kesetiaan pada kampung dan masa depan. Bu Ujang menunduk, teringat akan jenglot yang tertangkap. Makhluk kecil itu kini menjadi lambang penderitaan dan juga harapan. Ia menyadari, pengorbanan terbesar bukan hanya milik orang lain. Mungkin, itu harus datang dari dirinya dan anaknya. Sari memandang ibunya dengan mata penuh keberanian, meskipun hatinya masih penuh ketakutan. Ibu, aku siap. Demi kampung ini. Suasana berubah hening, seperti semua warga menahan napas. Kata-kata Sari membawa keteguhan yang luar biasa. Mereka semua tahu, kisah ini bukan hanya tentang kutukan dan hantu kecil. Ini tentang keberanian, cinta, dan harapan yang mampu mengalahkan kegelapan. Malam itu, kampung Kadongdong bersiap untuk menghadapi takdirnya. Dan Bu Ujang, dengan hati yang berat, mulai merangkai sebuah ritual pengorbanan yang akan menguji batas nyawanya. Malam itu, langit kampung Kadongdong terang oleh sinar bulan penuh yang menggantung tinggi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Setiap langkah kaki terdengar berat di tanah yang dingin, seolah malam ini membawa beban yang tak tertahankan.
Bu Ujang berdiri di tengah lingkaran kecil yang dikelilingi warga. Tangan kecil Sari menggenggam erat tangan ibunya, matanya yang besar penuh harapan dan ketakutan. Di depan mereka, Jenglot yang selama ini menjadi sumber malapetaka terbaring di atas tikar anyaman, diam tapi penuh misteri. Mbah Raji mulai membacakan mantra kuno dengan suara pelan tapi tegas, kata-katanya bergema di udara malam yang sunyi. Semoga roh Jenglot, yang terikat oleh dosa nenek moyang, dapat dilepaskan dan membawa kedamaian pada kampung ini. Suara warga yang bergema mengikuti mantra, menciptakan sebuah simfoni doa yang meresap ke dalam tanah dan angin. Bu Ujang menatap ke langit, menahan air mata. Ia tahu, ini adalah saat paling menentukan. Sari berbisik lembut ke ibunya, "Ibu, aku takut." Bu Ujang membalas dengan senyum penuh keyakinan, "Aku juga, Nak. Tapi kita harus kuat, demi semua." Detik-detik ritual terasa seperti berjalan sangat lambat. Saat mantra selesai, keheningan menggantung berat. Tiba-tiba, sebuah angin dingin melintas, dan Jenglot itu bergerak sedikit. Mata merahnya seolah berkedip untuk pertama kali dalam waktu yang lama. Warga menahan napas. Apakah ini pertanda bahwa kutukan mulai terangkat? Atau justru sesuatu yang lebih menakutkan akan datang? Malam itu, kampung Kadongdong berdiri di ambang perubahan. Sebuah pengorbanan yang tulus telah dilakukan, tapi hanya waktu yang akan membuktikan apakah nasib mereka akan berubah, atau terperangkap selamanya dalam bayang-bayang Jenglot. Beberapa hari setelah ritual di bawah sinar bulan purnama, suasana kampung Kadongdong terasa berbeda. Udara yang tadinya berat kini sedikit lebih ringan, meski bayang-bayang kekhawatiran masih menyelimuti hati para warga. Namun, ketenangan yang baru ini ternyata membawa serta tanda-tanda yang tak terduga. Bu Ujang berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang biasanya penuh dengan suara riuh anak-anak bermain. Kali ini, sunyi menyelimuti. Ia berhenti sejenak, menatap sebuah pohon tua yang tumbuh di dekat rumahnya. Daun-daunnya bergoyang lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di kejauhan, suara bisik-bisik lembut terdengar, seperti ada yang memanggil-manggil namanya. "Bubu," hatinya berdebar, namun ia mencoba menguatkan diri. "Ini hanya angin," katanya dalam hati, meski suara itu berulang kali terdengar semakin dekat. Pak Lurah yang kebetulan lewat mendekat, melihat wajah Bu Ujang yang pucat. "Ada apa, Bu?" Bu Ujang menggeleng pelan. "Aku hanya merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ritual itu mungkin membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi." Warga mulai memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi. Barang-barang kecil berpindah sendiri, suara langkah di malam hari, bayangan samar yang mengintip dari balik jendela. Beberapa orang mulai merasa was-was, takut bahwa kutukan Jenglot belum benar-benar hilang, tapi malah berubah wujud menjadi sesuatu yang lebih sulit dipahami. Mbah Raji pun memperingatkan, ketika kita berurusan dengan dunia lain, segala sesuatu tak selalu berjalan sesuai harapan. Kita harus tetap waspada dan menjaga hati. Sari yang mendengar itu hanya diam, matanya yang polos menyimpan keraguan. Ia bertanya dalam hati, apakah benar pengorbanan mereka sudah cukup? Atau masih ada hal lain yang harus mereka lakukan? Kampung Kadongdong kini memasuki babak baru, di mana ketenangan hanyalah permukaan dari misteri yang lebih dalam dan lebih gelap. Di malam yang kelam, kampung Kadongdong diselimuti keheningan yang mengerikan. Lampu-lampu rumah berpendar redup, seolah mencoba menahan gelap yang semakin pekat. Warga yang biasanya merasa aman mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak terlihat tapi sangat nyata. Bu Ujang duduk di beranda rumahnya, menatap ke arah jalan yang kosong. Mata tajamnya mengikuti bayangan yang samar bergerak di antara pepohonan. "Siapa itu?" gumamnya,
suara kecil yang hampir tenggelam oleh desiran angin malam. Langkah kaki terdengar di kejauhan, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suara bisikan menyeruak, tak jelas asalnya, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. "Jangan takut, Bu Ujang. Kami di sini untuk menjaga." Suara lembut itu seketika hilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Sari yang tidur di dalam rumah terbangun oleh suara-suara aneh. Ia berjalan pelan ke jendela, melihat bayangan gelap yang mengintip dari balik tirai. "Aku lihat kamu," bisiknya lirih, tapi bayangan itu menghilang begitu cepat. Warga mulai melaporkan hal-hal serupa. Bayangan hitam yang selalu muncul saat mereka lengah, tatapan mata merah yang mengintimidasi, dan bisikan yang menyelimuti malam mereka. Ketakutan perlahan berubah menjadi paranoia. Pak Lurah mengumpulkan warga, mencoba menenangkan. "Kita harus tetap bersatu. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Namun, Bu Ujang tahu, ini bukan sekadar ketakutan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berakar dari kutukan Jenglot yang tak sepenuhnya pergi. Bayangan itu adalah pertanda, peringatan agar mereka tidak lupa akan harga pengorbanan yang telah mereka bayar. Dalam keheningan malam itu, Kampung Kadongdong menahan napas, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Bayangan misterius terus mengintip, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Malam semakin larut di Kampung Kadongdong. Di bawah langit yang berhiaskan bintang, Mbah Raji duduk termangu di depan rumahnya, menatap ke arah api unggun kecil yang berkelip lembut. Dalam keheningan itu, ingatannya kembali pada cerita lama yang pernah diceritakan nenek moyangnya. Cerita tentang asal-usul Jenglot yang tidak banyak diketahui. Ia membisikkan kata-kata yang hampir tak terdengar. Jenglot bukan hanya makhluk kecil yang menakutkan, tapi ia adalah lambang dari dosa dan dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bu Ujang yang hadir di sampingnya mendengarkan dengan seksama, rasa takut bercampur haru. Mereka mulai memahami bahwa kutukan yang menimpa kampung bukan hanya karena makhluk itu sendiri, melainkan juga karena kesalahan dan kelalaian mereka yang dulu. Sari yang mendengar dari kejauhan mendekat pelan. Matanya yang polos kini menyimpan keingintahuan yang dalam. "Apakah kita bisa membebaskan kampung ini, Mbah?" Mbah Raji mengangguk pelan. "Bisa, tapi harus ada pengakuan dan penebusan. Kita harus berani menghadapi masa lalu, memperbaiki yang salah, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama." Warga mulai berkumpul di sekitar api unggun, mendengarkan kisah tentang bayangan yang selama ini mengintip, yang ternyata adalah jiwa-jiwa yang belum mendapatkan kedamaian. Mereka adalah korban dari keserakahan dan ketakutan yang dibiarkan membesar tanpa henti. Pak Lurah menatap tajam ke arah warga, ini bukan sekadar cerita hantu. Ini adalah cermin bagi kita semua. Kita harus belajar dari masa lalu agar masa depan tidak dihantui oleh bayangan yang sama. Suasana berubah menjadi hening penuh renungan. Setiap orang di sana merasakan beban yang berat, tapi juga sebuah harapan baru. Sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan kampung tercinta. Kampung Kadongdong kini bukan hanya tempat yang diselimuti misteri Jenglot, tapi juga tempat di mana mereka belajar arti pengampunan, keberanian, dan harapan. Pagi yang kelabu menyelimuti Kampung Kadongdong. Embun masih menetes perlahan di daun-daun, namun hati warga terasa berat. Mereka tahu, jalan penebusan yang harus dilalui bukanlah perkara mudah. Mbah Raji memimpin doa dan ritual kecil di balai desa, mengajak setiap orang untuk merenung dan memohon ampun atas kesalahan yang telah terjadi. Bu Ujang memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Ia mengingat bagaimana dulu keserakahan manusia telah membuat mereka membiarkan Jenglot itu menjadi kutukan abadi. "Kita harus jujur pada diri sendiri," ucapnya lirih, "agar kampung ini bisa benar-benar bebas." "Sari,
yang kini sudah mulai mengerti arti pengorbanan, membantu membersihkan makam-makam tua dan memohon kepada roh-roh yang terluka untuk memberikan kedamaian. "Maafkan kami," bisiknya penuh harap. Namun, perjalanan penebusan ini bukan tanpa rintangan. Beberapa warga mulai merasa goyah, dihantui rasa takut dan keraguan. Ada bisikan-bisikan jahat yang mencoba memecah persatuan mereka, menanamkan benih ketakutan kembali. Apa gunanya berjuang kalau kutukan itu tidak akan hilang? Suara itu terdengar samar di sudut-sudut desa. Pak Lurah berdiri tegas, menenangkan warga, ketakutan hanyalah musuh terbesar kita. Kita harus percaya dan terus berjuang bersama. Malam pun tiba, membawa serta udara dingin yang menusuk. Namun, di balik dingin itu, ada rasa hangat yang mulai tumbuh dari kebersamaan dan kesadaran baru warga Kadongdong. Mereka sadar, hanya dengan hati yang tulus dan langkah yang pasti, kampung mereka bisa bangkit dari kegelapan. Malam itu gelap pekat. Angin berhembus kencang mengoyak dedaunan di kampung Kadongdong. Warga berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka penuh kecemasan dan harapan. Ini adalah saat yang telah lama ditunggu, ujian terakhir untuk mengakhiri kutukan jenglot yang membayangi mereka. Mbah Raji berdiri di tengah lingkaran api unggun, matanya menyala penuh tekad. Ini bukan hanya soal mengusir makhluk, tapi mengusir ketakutan dan dendam yang mengikat kita semua. Bu Ujang menggenggam tangan Sarirat, mencoba menenangkan putrinya yang mulai gemetar. "Kita sudah sampai sejauh ini, jangan menyerah sekarang." Suasana menjadi hening seketika ketika bayangan gelap muncul perlahan di ujung desa. Jenglot itu, atau apapun yang tersisa dari kutukan itu, mengintai dengan tatapan yang penuh amarah dan kesedihan. Warga menahan napas, menghadapi makhluk kecil yang seolah membawa seluruh beban masa lalu mereka. Mbah Raji mulai membacakan doa dengan suara berat, penuh pengharapan dan penyesalan. Semoga jiwa-jiwa yang tersesat bisa menemukan jalan pulang. Seketika, bayangan itu mereda, tapi aura berat masih terasa. Tangan-tangan warga saling menggenggam erat, menunjukkan bahwa kekuatan terbesar mereka adalah persatuan dan keberanian. Pak Lurah berbisik pada diri sendiri, ini adalah awal baru, atau akhir dari segalanya. Malam itu, kampung Kadongdong benar-benar diuji. Mereka tidak hanya melawan makhluk jenglot yang menakutkan, tapi juga melawan ketakutan dalam diri mereka sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, udara kampung Kadongdong masih dipenuhi sisa ketegangan malam sebelumnya. Namun, di balik rasa takut itu, muncul getaran harapan yang lembut, perlahan menghangatkan hati para warga. Bu Ujang duduk di teras rumahnya, memandang ke langit yang mulai cerah. Ia menarik napas dalam, mencoba merasakan damai yang baru saja hadir. "Mungkin, ini awal dari semuanya," gumamnya dengan suara lirih. Sari, yang sepanjang malam berjaga bersama Mbah Raji, tersenyum kecil. "Kita bisa melewati ini, Bu. Asal kita tetap bersama." Warga yang lain mulai berkumpul, saling bertukar cerita tentang pengalaman dan ketakutan yang mereka alami. Tapi kini, percakapan itu dibumbui oleh semangat dan keyakinan. Mereka sadar, keberanian dan kebersamaan adalah kunci untuk mengusir bayangan kelam masa lalu. Pak Lurah mengangkat tangan, meminta perhatian. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai kita. Kampung Kadongdong adalah rumah kita, dan bersama, kita akan menjaganya. Malam yang dulu dipenuhi bisikan seram kini digantikan oleh nyanyian doa dan tawa kecil anak-anak yang bermain. Sebuah perubahan besar terjadi, bukan hanya di kampung itu, tapi di hati setiap orang. Kampung Kadongdong perlahan berubah menjadi simbol keberanian dan harapan. Bukti bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam sekalipun, cahaya bisa ditemukan jika kita berani membuka hati. Kampung Kadongdong kini tampak berbeda.
Bayang-bayang gelap yang dulu menghantui telah berganti dengan cahaya yang hangat dan damai. Namun, cerita tentang Jenglot masih tetap hidup, bukan sebagai monster yang menakutkan, melainkan sebagai cermin dari perjalanan panjang dan perubahan hati. Mbah Raji duduk di beranda rumahnya, menatap sebuah jenglot kecil yang dulu ditangkap tetangga, kini disimpan dengan penuh hormat sebagai pengingat. Dia bukan hanya makhluk, tapi simbol dari apa yang kita lalui, katanya pelan. Sari, yang kini tumbuh menjadi gadis penuh keteguhan, mengangguk. Jenglot mengajarkan kita tentang kesalahan, ketakutan, dan terutama, tentang harapan. Warga kampung mulai membuka diri, saling memaafkan dan memperbaiki hubungan yang sempat retak. Mereka sadar bahwa kegelapan yang menghantui bukan hanya datang dari makhluk halus, tapi juga dari dalam diri manusia sendiri. Pak Lurah mengumpulkan warga dalam sebuah pertemuan kecil. Kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada mengusir takut, tapi pada menghadapi dan memperbaiki diri. Di tengah malam yang hening, suara doa dan tawa anak-anak mengisi udara. Kampung Kadongdong telah menemukan kehidupan baru, berakar dari pelajaran yang paling dalam, bahwa setiap kegelapan bisa diubah menjadi cahaya jika kita punya keberanian dan hati yang terbuka. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Kampung Kadongdong berdiri dengan damai. Wajah-wajah yang dulu dipenuhi ketakutan kini memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Perjalanan panjang mereka dengan Jenglot telah meninggalkan jejak yang dalam, bukan hanya pada tanah, tetapi juga pada jiwa setiap warga. Mbah Raji menghela napas panjang, menatap anak-anak yang bermain riang di halaman. Kita semua belajar bahwa dalam setiap ketakutan, tersimpan pelajaran berharga. Bu Ujang mengangguk sambil menutup pintu rumahnya, jangan pernah menilai sesuatu hanya dari penampilan, dan jangan pernah membiarkan ketakutan menguasai hati. Sari berdiri di tengah kerumunan, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Kita harus berani menghadapi masa lalu, memperbaiki kesalahan, dan membuka hati untuk perubahan. Pak Lurah melangkah maju, menyampaikan pesan terakhir dengan suara yang tegas. Kampung Kadongdong bukan hanya sebuah tempat, tapi simbol kekuatan, persatuan, dan harapan. Jadikanlah kisah kita ini sebagai pelajaran, bahwa keberanian dan kejujuran akan selalu menang atas kegelapan. Malam semakin dalam, namun hati warga terang benderang oleh semangat baru. Kisah Jenglot bukan lagi cerita horor, tapi kisah tentang perjalanan manusia menuju pengampunan dan kedamaian. Pesan moralnya adalah, kisah Jenglot di Kampung Kadongdong mengajarkan kita bahwa ketakutan yang paling besar bukanlah dari makhluk halus atau bayangan gelap di malam hari, melainkan ketakutan yang tumbuh di dalam hati manusia sendiri. Ketika kita membiarkan rasa takut menguasai pikiran dan perasaan, itu akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kesalahpahaman, prasangka, bahkan permusuhan. Namun, di balik ketakutan itu, selalu ada ruang untuk harapan dan perubahan. Keberanian untuk menghadapi kegelapan, baik yang datang dari luar maupun dalam diri, adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Persatuan dan saling percaya antar sesama menjadi pondasi kuat untuk melawan segala bentuk ketakutan yang mencoba memisahkan kita. Cerita ini juga mengingatkan bahwa jangan mudah menilai sesuatu hanya dari penampilan luar atau cerita yang terdengar. Kadang, apa yang kita anggap sebagai ancaman bisa jadi cermin bagi kita untuk introspeksi, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri. Pada akhirnya, keberanian, kejujuran, dan hati yang terbuka akan membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, dari ketakutan menuju kedamaian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.